Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa dipertemukan walaupun lewat Zoom atau YouTube. Ya, semoga kita masih semangat untuk terus maksimal dalam menjalankan ibadah puasa. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya serta kita umatnya. Semoga istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Baitus Syakirin dan MK Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bermuajah lewat YouTube yang biasa kita rutinkan setiap menjelang berbuka puasa. Seperti biasanya bersama saya dan juga pembicara Al-Ustadz Zahri Fuad, alhamdulillah telah hadir di samping saya. Sekarang puasa keberapa Ustadz? Kayaknya kita lemas banget nih. Lemas banget ya. Lemas banget. Puasa? Ini sih puasa nggak? Sahur kayaknya nggak sahur tadi pagi. Ya itu masalahnya ya. Oh, iya. Sahur tadi cuma nggak diingetin sama ayang. Alhamdulillah ya, sahur ya. Sahur gitu. Sahur abang gitu ya. Jadi sekarang udah ada yang ngingetin ya. Udah ada yang ingetin. Kalau kemarin belum ada. Kalau yang kemarin masih sama pakai alarm ya. Masih diingatin sama sirup marjan. Selamat berbuka dan sahur, berbahagia. Emang sirup marjan ini kita nyebut sirup marjan. Emang ada ya? Iya, iklan-iklan TV kan sering ya kalau marjan sama ini kan saat berbuka dan sahur yang menyemangati para jomblo kan. Gitu, makanya antum nggak nonton sih. Iya benar. Iya. Kayak kesibukan sekarang apa Ustaz nih sekarang? Kesibukan sekarang itu adalah membendung rindu ya. Itu masya Allah. Menabung rindu ya. Nanti dibukanya nanti setelah pulang. Iya. Masya Allah. Nah, hari ini hari Sabtu ya. Sabtu ya, insya Allah. Pulang kapan Ustaz? Pulangnya kapan ya? Hari Sabtunya. Oh, Sabtunya juga. Hari ini dong. Iya. Masih ada beberapa waktu lagi ya nanti ya. Jadi kasih kajian dulu ya. Iya. Insya Allah. Rencana naik apa nih? Naik apa ya? Naik pesawat lah. Gak mungkin kan jalan kaki ya kan? Iya betul. Kejauhan nanti. Iya. Nanti keburu Lebaran belum sampai ya. Iya. Nanti kasihan yang menanti kan. Masya Allah. Yang ditunggu nggak datang ya kan? Iya. Gimana Imam? Kayaknya antum juga lesu, letih banget nih. Letih ini. Nggak ada sepi hati. Sepi ya? Iya, belum ada yang diisi dengan zikrullah. Masya Allah. Iya betul. Ya, semoga lah Syawal ya. Syawal depan ya. Insya Allah. Nggak lama lagi tuh. Udah ada calonnya. Nanti bahaya kalau bilang di sini. Enggak, kalau misalnya belum kita suruh cari gitu kan. Kalau sudah ya bismillah diikhtiarkan dalam hal kebaikan. Insyaallah lah ya. Ya insyaallah sih target saya sih Syawal inilah ya. Iya. Insyaallah. Amin ya, didoakan seluruh pemirsa MK Channel dan Baitus Syakirin TV ya. Jadi buka kartu di sini ini. Enggak, antum kan sudah menyamai anak kan dalam beberapa tajuk ya. Tentang persoalan hati ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan hati yang kosong itu mudah terisi. Amin. Tapi yang jelas satu pesan ya kan, terkadang memang untuk mengisi kekosongan hati itu Imam, kita itu nggak bisa memaksa seseorang untuk menerima gitu kan. Betul. Maka legowo pada yang ikhtiarkan mungkin tidak diiyakan. Ya gitu. Saya ngomong
Apanya? Oh, nggak usah diomongin ya. Kita bicara tentang apa nih, Akhimam? Oh iya, ini kita ngapain ya? Duduk-duduk aja. Apa kabar nih? Kita ngobrolin tentang apa judul kita nih? Kita hari ini sama Akhlul Fam diberi tajuk Cinta Sujud dalam Mihrab Taqwa. Oh, dikirain cinta segitiga. Enggak. Oh, ya, enggak. cinta segitiga ya juga sih. Iya. Antara aku, kamu dan Allah. Masya Allah. Iya. Bukan sama dia. Terus jempat kalau gitu ya. Cinta segitiga ya. Semakin dekat kita sama Allah, semakin dekat kita kan. Hati kita dalam mendoakan gitu. Meskipun jasad tidak bersama, insya Allah ketika hati yang sudah begitu dekat, dia akan mengingatkan lisan untuk saling mendoakan. Ya kan? Betul. Apa tadi judul kita? Cinta Sujud dalam Mihrab Cinta Taqwa. Sujud dalam Mihrab Taqwa. Ya. Ini sih menarik. Mudah-mudahan mampu mengingatkan kita, khususnya Imam ya. Nanti apapun yang membuat terpana, terperdaya kita di dunia ini, nanti bagaimana nanti bisa semuanya itu sujud dalam mihrab takwanya, cinta kita kepada Allah ya. Karena kan filosofi cinta kita orang Islam kan gitu ya kan. Jadi Allah dan Rasulnya itu menjadi objeknya ya kan, gitu. Semuanya yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, termasuk ikhtiar antum dalam jodoh itu ya kan. Kemudian antum mungkin memberikan bantuan-bantuan, baik itu secara itu antum kan, tenaga antum, harta antum, itu semuanya harus sujud dalam mihrab taqwa, bukan untuk memperlihatkan kepada calon mertua. Betul. Oke, langsung aja nih kita dari tadi udah mulai sebenarnya. Ya, sudah mulai sih sebenarnya. Iya, langsung aja. Jadi mengawali tajuk kita pada hari ini, Akh Imam dan seluruh para pemirsa, mungkin saya nggak kasih salam lagi, tadi sudah dikasih salam sapa sama adik ganteng saya Akh Imam ya. Mudah-mudahan dalam kesejahteraan terus kita kan, keberkahan pikiran dan lapang dada serta langkah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tajuk ini tuan dan puan, syederalun, ayah bunda, saya itu Akh Imam teringat dengan sebuah kisah tentang pasangan suami istri. Ya, sengaja saya ngangkat kisah-kisah ini karena kalau kisah di sana ada wanita itu susah untuk dilupakan. Karena memang kan wanita susah dilupakan, ya kan? Makanya saya sisipin kisah-kisah yang di sana ada keromantisan dan ada wanita yang di sana. Ini kisah tentang dua pasangan manusia atau sepasang kekasih sejoli lah, ya kan? Mereka itu saling mencintai, akhirnya saling mencintai. Pada suatu ketika mereka ingin healing, ya kan, untuk refreshing sejenak dari jenuhnya pekerjaan, dari jenuhnya kegiatan-kegiatan keseharian mereka. Pas saat libur tuh mereka pergi berdua sampai mereka sudah lelah keliling, singgah di sebuah mall. Istrinya itu Imam terkenal sebagai orang yang sangat ramah, ya, orangnya ramah, orangnya baik, ya kan, itu istrinya. Kemudian karena keramahannya ini, ketika mereka pergi berdua itu sampai di mall, istrinya itu nggak segan menebar senyum kepada orang-orang yang memberi sapaan kepada dia. Bahkan terkadang dia juga lebih awal menyapa orang-orang di sekitarnya. Karena sikapnya yang seperti itu, kemudian suaminya tanya tuh, emangnya kamu kenapa sih sebar senyum kemana-mana? Kata suaminya. Kemudian istrinya menjawab, apa salahnya? Bukankah senyuman itu sedekah, katanya kan? Tapi suaminya nggak menjawab, tapi memberi pertanyaan yang dengan pertanyaan itu adalah jawaban dari pertanyaan istrinya. Apa dipertanyakan oleh suaminya? Wahai istriku, tidaklah engkau ingat ketika awal mula aku jatuh cinta kepada dirimu. Jadi intinya di situ, dari pertanyaan suaminya menjawab pertanyaan dari istrinya, bahwa dia itu mengingatkan istrinya bahwa awal mula jatuh cinta suaminya kepada istrinya itu sebab senyuman. Jadi suaminya ini khawatir nih, nanti kalau senyuman yang diberikan saat mereka jalan berdua itu menembus ke hati lelaki para yang disapa olehnya tadi.
Makanya sih ini wanita maupun lelaki itu harus bisa sering menjaga, walaupun itu sedekah dan lain sebagainya, kondisi dan situasi juga harus dijaga tentang posisi-posisi kita tuh. Artinya apa? Suaminya itu cemburu, intinya gitu. Cemburu. Dia makhluk kan? Sama-sama makhluk, mereka adalah ciptaan Allah, tapi ketika ada salah satu memberi perhatian ke yang lainnya, cemburu. Satu hal yang harus kita tahu juga, Imam dan seluruh pemirsa di sini, Allah itu lebih cemburu daripada hamba-hambanya. Bahkan kita memiliki Allah, yaitu Tuhan yang tiada Tuhan selain dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang begitu amat cemburu. Bahkan kan Allah menghukum bagi hamba-hambanya yang mencari perhatian selain dirinya, karena kecemburuannya itu, karena cinta, dia menghukum dosa yang besar. Apa itu dosa? Dosa syirik, menduakan Allah. Makanya menduakan cinta itu dosa besar itu, ya kan? Allah saja menghukumnya dengan hukum syirik. Bahkan di dalam Al-Quran kan Allah sampaikan tuh, ma ja'alallahu dirajulin min qalbaini fi jawfi. Tidaklah pada seseorang itu, kata Allah, diciptakan dua hati dalam satu rongga. Jadi nggak mungkin tuh ada dua cinta dalam hati anak manusia, ya kan? Jadi ketika kita mencintai Allah, nggak mungkin tuh kita mencintai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam kata lain mencari perhatian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada sebuah kisah lainnya itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kisah sering banget juga ana share kepada teman-teman, tapi di MK Channel kayaknya belum. Ana share kisah ini, mudah-mudahan bisa untuk mengingatkan kita jangan sampai kita ini membuat murka dan membuat Allah cemburu. Karena kecemburuan Allah itu semestinya itu adalah cinta. Karena adanya cemburu kan itu bukti cinta. Kalau nggak ada cemburu berarti ya nggak ada cinta. Misal calon antum misalnya kan? Atau kekasih halal kita itu diganggu oleh orang atau dirayu oleh orang, masa kita nggak cemburu? Kan itu ini banget, ya kan? Atau dia mencari perhatian lain, berarti itu garing banget, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ada cinta, adanya cemburu. Maka kecemburuan Allah itu adalah tanda cinta. Pernah pada suatu ketika tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama dengan murid-muridnya, ya seperti inilah duduk kan sama muridnya. Tiba-tiba tuh datang seorang wanita. Wanita itu bilang, "Wahai Syekh, saya ini sungguh telah diciptakan oleh Allah dengan wajah yang begitu cantik, mata yang begitu indah, bentuk tubuh yang begitu mempesona. Wahai Syekh, demikian sudah sempurna Allah ciptakan kecantikan kepada diriku ini," katanya, "tapi itu suami saya masih aja minta nikah dengan wanita lain," kata si wanita tadi. Kemudian Syekh tadi itu mendengar pernyataan wanita tadi. Kalau kita mah biasa aja, ya kan, biasa loh lelaki minta poligami, ya kan, ya kan. Tapi Syekh tadi itu jatuh tanpa tersedarkan diri. Dia itu pingsan. Kemudian setelah siuman ditanya tuh sama murid-muridnya, "Wahai tuan guru, ada apa dengan pernyataan wanita tadi sampai membuat dirimu tak menyadarkan diri?" Rupanya Imam dan seluruh para hadirin, Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memahami makna dari wanita tadi itu dengan begitu dalam. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? "Wahai murid-muridku, wanita tadi itu adalah makhluk. Wanita tadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak mau disyirikkan, tidak mau diduakan oleh suaminya. Jadi bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cemburu kepada hamba-hambanya, kepada kita ini umat Islam khususnya, ketika kita mencari perhatian selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Intinya ini akhimah, jangan sampai kita ini murka dan kita membuat Allah cemburu. Makanya perlu kiranya kita memahami bagaimana semestinya filosofi cinta kita seorang mukmin. Karena kan kita nggak bisa memungkiri akhimam bahwa di dunia ini kita ada cinta kepada ibu kita, kita ada cinta kepada istri kita, kita ada cinta kepada usaha-usaha yang kita rintis, ya kan, kita nggak bisa pungkiri. Tapi bagaimana hal ini nanti tidak menyalahi bahkan atau mungkin membuat Allah cemburu dan murka sehingga nanti kita termasuk hamba-hamba yang zalim, na'udzubillah. Maka kita harus memahami filosofi cinta dengan sebenar-benarnya, ya kan.
Untuk memahami ini sebenarnya Imam, Rasulullah sendiri itu sudah mengingatkan ya, dan kita sebenarnya bisa merasakan sih kira-kira kita sudah berada pada zona cinta yang track yang benar atau enggak, ya kan? Rasulullah itu Rasulullah itu bersabda di dalam hadisnya mengingatkan kita umat-umatnya, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Jadi 3 hal seseorang itu mendapatkan halawah iman. Artinya iman itu asyik, ya kan? Seperti kita lagi jatuh cinta kepada seseorang, indah banget gitu perasaan kan, melayang kemana kan, ke angkasa gitu. Kita kira iman kita itu terasa indah enggak? Ya. Kalau enggak terasa indah ketika kita ibadah, merasa terpaksa itu yang kita lakukan, berarti itu 3 hal itu kita belum lakukan. Ahimah. Makanya kata Rasulullah itu, apa 3 hal itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yukraha an ya'uda fil kufri kama yukrahu an yuqdhafa finnar. Ini 3 poin yang mestinya ditanam kepada kita umat manusia yang katanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama kata Rasulullah? Yang pertama, hendaklah kita mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi dari segalanya, melebihi dari segala-galanya. Ya, tidak ada cinta selain yang paling besar kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah itu akhimam dan seluruh para pemirsa mentamsilkan iman itu dengan suatu hal yang manis. Ya, mentafsirkan iman itu dengan hal yang manis ya. Jadi orang yang sakit, mereka itu nggak bisa merasakan manisnya madu. Mereka itu nggak bisa merasakan bagaimana nikmatnya makanan yang disajikan. Mereka itu tidak bisa merasakan segarnya minuman yang diberi. Karena apa? Keadaannya lagi sakit, fisiknya lagi tidak menentu. Seperti kita lagi resah, galau, gundah gulana, atau si dia yang sudah ditikung oleh orang. Itu kan nggak asik banget ya kan? Sehingga mood kita untuk makan aja udah nggak, ya kan? Yuk makan dulu, udah saya kenyang gitu kan? Nah, jadi nggak merasakan apa yang disajikan. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat nih, ya kan, lamaran baru diterima, ya kan, fisiknya luar biasa kan, itu madu terasa manis, makanan yang disajikan lezat, ya kan, walaupun hanya sekedar apa gitu kan, tapi merasa nikmat. Karena apa? Imannya itu fisiknya itu dalam keadaan baik-baik saja. Iman juga kayak gitu, bisa turun bisa naik. Sebab apa itu? Karena kondisi iman kita. Kalau dia sehat, maka itu rasa nikmat aja ibadah, bahkan meneteskan air mata kelezatan. Tapi kalau misalnya kita itu dari turun, iman kita lagi nggak baik-baik saja, kita malas tuh ngaji, malas tuh taraweh, malas untuk melakukan kebaikan. Ya, kita bisa mendeteksinya sendirilah. Kira-kira kualitas cinta kita kepada Allah itu begitu benar atau tidak. Itu. Dan cinta yang dimaksud di dalam hadis ini, Imam, dia itu bukan cinta nafsu, tapi cinta yang nanti mampu dibenarkan oleh logika. Bukan dibenarkan oleh logika, masuk akal sehat. Seperti misalnya orang sakit. Orang sakit itu mereka membutuhkan ikhtiar untuk berobat. Berobat itu untuk minumnya pahit, untuk mendapatkan uang beli obat itu juga tidak mudah, harus lelah-lelah. Artinya apa? Kita harus berusaha untuk mendapatkan obat itu. Seperti kita misalnya jatuh ke sungai ataupun ke laut, untuk menyelamatkan diri kita butuh berenang, usaha untuk berenang. Kalau nggak bisa berenang, kita butuh pelampung untuk diselamatkan. Secara logika kan seperti itu. Kayak gitu juga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hirup udara segar, kita menatap wajah teman kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat besar di mana kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan cinta yang tadi, bukan cinta nafsu. Ya, yang pertama kata baginda Rasulullah, untuk merasakan nikmat halawah di dalam hati ini, hendaknya kita mencintai Allah dan Rasul itu melebihi dari segalanya. Enggak ada tandingannya. Seperti kita sering bilang, engkaulah bulan, engkaulah bintang kepada kekasih kita. Dalam perspektif manusia, tapi dalam perspektif yang lebih luas, objek cinta kita itu Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua kata baginda Rasulullah, untuk mendapatkan halawah
iman kita itu, manis iman kita, kemudian track cinta kita itu benar, hendaknya kata baginda Rasulullah itu kita mencintai sesuatu itu apapun. Antum mencintai anak karena Allah, antum mencintai istri antum nanti karena Allah, antum mencintai ibu antum karena Allah, pekerjaan antum karena Allah, usaha yang kita lakukan itu karena Allah dan Rasul. Artinya apa? Track-track yang kita tempuh itu ya sebab jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Jangan sampai nanti kita SMS akhwat nih, uhibbuki fillah, tapi modusnya pacaran. Itu berarti bukan cinta karena Allah, ya kan? Tapi ketika kita benar-benar mencintai karena Allah, jadi hendaknya dijalankan dengan hukum dan ketentuan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Dan yang ketiga, kata baginda Rasul, hendaknya kita ini benci kembali kepada kekufuran. Alhamdulillah kita saat ini bersama orang-orang soleh. Alhamdulillah saat ini kita ada aktivitas-aktivitas yang diagendakan untuk kebaikan-kebaikan. Kita benci itu kepada saat-saat kita dulu kesendirian dalam na'udzubillah kemaksiatan, mungkin dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi saat ini kita bahagia bersama orang-orang soleh yang kita berharap nantinya itu bisa tetap istiqomah kepada kebaikan. Nah, kalau misalnya 3 hal ini teman-teman dan akh imam semuanya yang ada di sini dan yang menyaksikan, itu Masya Allah kita akan merasakan nikmat di dalam cinta kita, di dalam keimanan kita terhadap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti cinta kita itu akan menghantarkan kepada keimanan atau kepercayaan yang kokoh, ya kan? Kepercayaan yang kokoh itu ya nanti tiada lagi keraguan, sehingga syahadah ini benar-benar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu yang harus dipahami, filosofi cinta kita sebagai orang Islam. Objek yang paling utama itu adalah Allah dan Rasul, dan apapun yang kita cintanya nanti itu semuanya sebab Allah dan Rasul saja, nggak ada yang lainnya. Seperti yang kita sampaikan tadi kan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Tidak mungkin pada diri manusia itu diciptakan oleh Allah, dan Allah tidak menciptakan 2 rongga dalam satu hati. Artinya apa? Ya tidak ada 2 cinta kan di dalam satu hati umat manusia. Kalau sudah cinta sama Allah ya nggak mungkin cinta kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhimam yang harus dididik diri kita, kemudian dibiasakan, serta kita share kepada anak-anak kita nanti, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada ibu dan mertua kita. Karena kenapa? Kalau misalnya ini kita cinta sama Allah, itu tidak ada ruang untuk kita berdusta. Tapi kalau kita cinta kepada manusia, kepada makhluk, itu ada ruang untuk kita berdusta. Misalnya nih, kita cinta kepada pasangan kita, itu ada ruang untuk kita berkilah diam-diam untuk mendebar pesona ke lain hati, kemudian mencuri masa untuk berbincang-bincang mesra. Ada masa di mana kita mencuri untuk membuka cabang kemana-mana, ya kan? Dia padahal sudah begitu setia sama kita nih. Bahkan ketika ditelepon kita sebagai suaminya mungkin, ya kan, kemudian kita nggak ngangkat, dia positive thinking karena begitu amat yakin kita setia. Sampai dia bilang nanti, oh mungkin dia lagi salat tahajud nih, atau mungkin dia lagi salat duha nih, atau dia lagi tilawah nih. Positive thinking karena dia yakin kita setia. Karena mungkin lihainya menjaga kesetiaan kita, padahal di belakang kita dusta, na'udzubillah, misalnya contoh. Kemudian misalnya dia lagi SMS yang kita balas itu singkat-singkat misalnya, dia masih yakin mungkin kita sibuk, ya. Mbak kata sebuah pepatah itu, Ahimam, makan nasi uduk pakai kepiting. Cakep. Kiranya dia itu sibuk, rupanya kita tidak dianggap penting. Nah, ya kan? Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Ya kan? Ada ya. Atau pengalaman Ahimam nih. Intinya apa? Ketika kita mencintai makhluk Allah, itu ada ruang untuk kita berdusta, berkilah, tapi tidak ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa hadirin? Allah itu ia ada sebelum kata ada itu ada, dan dia akan tetap ada meskipun kata ada itu telah tiada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ia tahu apa yang terlihat oleh mata, dan demikian pula ia tahu apa yang tersusun rapi di dalam hati kita. Maka kita tidak ada ruang untuk berdusta dan berkilah ketika kita cinta kepada dirinya. Itu yang harus dipahami. Pernah Akhimam Abdullah ibnu Abbas itu berkisah tentang seorang wanita lagi, ya,
kan? Memang wanita selalu menarik untuk dibahas ya. Apa kata ini Abdullah ibnu Abbas, beliau berkisah bahwa ada seorang wanita ini akhimam, yaitu sholat di belakang baginda Rasulullah dengan yang lainnya, artinya sholat berjamaah. Kemudian dia bersumpah, bukan bersumpah, dia menyebut nama Allah, demi Allah saya itu tidak pernah melihat wanita secantik ini, dia itu benar-benar wanita yang begitu cantik, kata Ibnu Abbas, kata Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian wanita ini, dia adalah wanita yang berdiri di saf yang paling depan di kalangan para wanita ketika diimami oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, pada suatu ketika saat itu kehadiran wanita itu memecah sikap para sahabat, ya kan? Sebagian besar para sahabat lainnya itu mereka berusaha untuk berlomba-lomba berdiri di saf yang paling depan karena khawatir nanti nggak sengaja lihat wanita yang dikabarkan begitu cantik. Logis, seperti kata kita tadi ya kan, wanita itu selalu menarik dan begitu amat asyik ya. Apalagi kalau dia sudah menatap dengan pandangan yang penuh ya, itu Masya Allah akan membuat kita melayang dan terbang ya kan. Makanya itu Ibnu Arabi pernah ditanya, siapakah pencuri yang paling kejam? Apa kata Ibnu Arabi? Yang terkejam itu adalah matanya wanita. Kalau dia melihatmu dengan bola matanya, maka engkau akan hilang segalanya. Kalau misalnya dibilang sama anak-anak muda sekarang itu, aku selamat mengarungi banyaknya samudra, tapi aku tenggelam di dua bola matamu ya. Itu bahayanya pandangan wanita. Bahkan di dalam Al-Quran disampaikan rayuan wanita itu kan azim, lebih sangat besar ya kan. Maka apabila kita tidak memiliki kekokohan cinta kita kepada Allah itu ya, na'udzubillah, akan membuat kita runtuh, tidak hanya hina di akhirat, bahkan nanti na'udzubillah bisa hina di dunia ini ya. Sampai pada saat itu kita lanjut kisah Abdullah ibnu Abbas tadi. Para sahabat berusaha berdiri di depan supaya jangan terlihat wanita tadi. Tapi akhimam, ini bukan aib, tapi nanti kita bisa belajar nanti dengan sahabat Rasulullah. Ini bukan aib, karena memang mereka manusia biasa seperti kita kan. Iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Sampai akhirnya sebagian kecil dari mereka itu sengaja memperlambat langkah ya kan. Untuk apa? Supaya bisa berdiri di saf yang paling belakang tuh, agar nanti sambil sholat curi-curi pandang melihat wanita yang dikabarkan begitu cantik wanita tadi. Sampai akhirnya setelah sholat itu baginda Rasulullah SAW menyampaikan pesan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, indah banget, dimana Allah itu menyinggung dan juga memberi nasihat kepada para sahabat dengan nasihat yang begitu indah agar hati mereka jangan tersakiti. Apa kata Allah? Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirina. Sungguh kata Allah, kami mengetahui orang-orang yang terdahulu di antara kalian, dan kami juga mengetahui siapa yang mengakhirkan dirinya. Itu Masya Allah, sahabat pada saat itu teman-teman mendengar kalimat itu seakan-akan kalimat itu begitu dalam, menukik tajam ya kan, begitu luar biasa menancap dalam jiwanya, sehingga para sahabat di situ merasa malu, merasa nggak enak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini mereka kembali mengajarkan kepada kita bahwa semua yang membuat kita terpana, yang membuat kita terpedaya, yang membuat kita luar biasa menarik di dunia ini, semuanya itu harus sujud di dalam mihrab taat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun calon yang kita usahakan, usaha yang kita rintis, kerjaan yang sedang kita jalankan, itu semuanya harus sujud dalam mihrab taat cinta kepada Allah. Artinya apa? Dengan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi nih akhmam, kita yang muda ya, walaupun anak udah nikah masih muda ya kan. Apalagi saat kita yang masih muda ini berusaha untuk menjaga diri dari rayuan dunia yang begitu menggoda. Wanita-wanita yang mungkin yang membuat kita terpana, bahkan atau sebaliknya kan, lelaki-lelaki yang membuat wanita terpedaya ya kan. Yang kadang-kadang ini bukan hanya yang muda, yang tua-tua juga ikut-ikutan. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi ya kan. Ada yang seperti itu.
Makanya itu kita harus cerdas meracik dan menata kecintaan kita itu jangan sampai tersenggol dengan cinta-cinta yang lain. Makanya itu kita menasihati diri kita sendiri dan semuanya itu kita harus cerdas untuk menjaga pandangan kita. Karena sebagian kecil itu adalah milik kita memang, yang halal, yang nggak sengaja habis itu langsung kita awaskan, itu adalah milik kita. Tapi sebagian besar lainnya itu adalah milik syaitan untuk merayu kita. Maka kita harus cerdas untuk menjaga pandangan kita. Kemudian bukan hanya pandangan, kita harus juga cerdas menjaga pendengaran kita, akhimam. Karena kenapa? Dari apa yang kita dengar itu seringkali menjadi bayangan-bayangan di celah-celah otak kita. Kemudian kita harus cerdas menjaga indera penciuman kita. Karena terkadang syahwat itu datang tanpa mengetuk pintu. Ya kan? Kemudian sentuhan kulit kita jangan tersentuh pada hal-hal yang diharamkan. Karena kenangan itu susah untuk dilupakan. Tersentuh aja wanita yang kita cintai, wah itu bayangannya kemana-mana, susah untuk dilupakan. Makanya perlu teman-teman untuk kita belajar hal ini. Ketika kita berinteraksi sesama di lingkungan kita, saat kita di kantor yang mungkin tidak hanya lelaki saja, ada wanita di sana. Kemudian ketika kita dalam sebuah organisasi, kemudian bahkan di lembaga dakwah pun yang di sana tidak hanya lelaki saja, tapi ada wanita. Makanya kita butuh belajar untuk menata kalimat, menata kata. Karena apa? Karena kata-kata itu terkadang sering berubah menjadi sihir yang berbahaya, sehingga terpatri di dalam jiwa, sehingga menghadirkan diri untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bisa belajar ini dengan baik. Ingat akhimam, syaitan itu, mereka itu tidak duduk diam. Antum nih Masya Allah, nah lihat ngajinya rajin, ya kan, Masya Allah. Akhlul Fan juga, ya kan, dengan aktivitas-aktivitasnya. Kemudian sholat di sini di BS, Masya Allah 1 juz 1 malam, ya kan, disambung dengan qiyamul lail lagi. Apakah syaitan kemudian diam saja? Enggak. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu kata syaitan sendiri, di mana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mereka itu akan berusaha merayu kita dari arah depan, dari arah yang paling mudah, kemudian diarahkan lagi nanti lewat celah-celah yang lain. Kita sudah ahli ibadah, dirayu nanti dalam hal niat, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Makanya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dan hasrat-hasrat hati yang ingin menonjolkan sehingga menghadirkan kita orang-orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Makanya akhimam, ada sebuah kisah juga tuh dulu diceritakan oleh Syekh Nasih Ulwan tentang seorang wanita dan laki-laki, ya kan. Ini sama-sama dikenal soleh dan soleha, tapi mereka tidak saling kenal. Itu pernah diceritakan wanita ini, bahkan itu dia cuma orang-orang biasa aja yang bisa lihat, orang-orang terpilih, bisa dihitung beberapa orang yang bisa melihat dirinya. Bahkan hanya beberapa orang yang pernah mendengar dia berbicara. Tapi terdengar semerbak harum ke seluruh negeri tetangga itu bahwa wanita soleha dan cantik dia. Intinya dia wanita yang terjaga lah. Sampai akhirnya terdengar kabar kepada dirinya ada di kampung sebelah lelaki yang juga soleh. Kemudian itu menjadi omongan para lelaki, menjadi omongan para ibu-ibu yang merindukan menantu yang soleh, dan menjadi doa-doa para akhwat untuk menjadikan dia sebagai suaminya. Soleh banget. Bahkan suatu ketika kabar ini lelaki berkunjung ke kampungnya, timbul tuh pada wanita soleh dia, soleha. Dikirim surat dari utusannya sampai kepada lelaki tadi untuk ajak jumpa di suatu tempat, hanya berdua saja. Lelaki tadi merespon, padahal dia orang yang baik, orang yang soleh, ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka berjumpa. Kemudian wanita tadi berkata, sungguh aku begitu tertarik dengan ketampananmu dan kesolehanmu. Jika aku diizinkan, maka akan ku berikan seluruh jasad dan hatiku untukmu. Kemudian lelaki tadi berusaha untuk mendakwahi tadi wanita tadi berulang kali, dan wanita tadi semakin menjadi-jadi, maka terjadilah sesuatu hal yang tidak diharapkan. Di sini kita bisa lihat bagaimana permainan iblis. Mereka orang yang soleh dan soleha, ya kan,
bagaimana celahnya itu luar biasa. Padahal dari tadi ketika mereka berkomitmen untuk jumpa di situ yang katanya untuk berdakwah, tapi naudzubillah akhirnya menjadi hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini di dalam komunitas kita, ketika kita dalam hal-hal yang baik mungkin tanpa tersedar di sana ada lelaki dan wanita, kita tidak safety, tidak menjaga diri kita. Maka kita perlu, apalagi mungkin di dalam organisasi, di dalam komunitas-komunitas kebaikan, naudzubillah, mudah-mudahan maka harus ditata dengan begitu baik agar ruang-ruang untuk iblis itu mengetuk pintu itu tidak tersedia. Itu akhimam. Kemudian saya ingin sampaikan untuk kita ini ya semuanya mengetahui sejauh mana kita mencintai Allah atau Rasulnya juga Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya kita bisa mendeteksi diri kita akhimam sejauh mana. Yang pertama, kita senang nggak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang pertama. Kita tanya kepada diri kita senang nggak dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kayak mana dekat sama Allah? Ketika beribadah, kita senang nggak? Ketika kita baca Al-Quran, kita senang nggak? Karena hakikat dari para pecinta teman-teman, mereka itu senang ketika mereka berdua, seperti dua ekor kijang di bukit gersang gitu. Mereka itu akan tetap bersama meskipun tidak ada makanan. Kayak gitu juga orang yang saling mencintai terus ingin berdua walaupun nggak tahu ngapain setelah bersama, walaupun nggak ngomong nih kita, tapi senang aja gitu ya, nggak bahan ada ngomong, nggak tahu ngomong apa, tapi senang. Kayak gitu juga ketika kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Jadi tidak hanya pada amalan-amalan wajib aja, tapi juga pada amalan-amalan sunnah. Karena kita tahu pada setiap ibadah itu pada interaksi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi senang dia. Jadi nggak melakukan hal yang wajib saja, tapi juga pada hal-hal yang senang. Seperti misalnya antum akhimam, kira-kira kalau antum suruh pilih makan di warteg, ya kan, bersama dengan orang yang dicintai, atau makan sendiri di hotel berbintang 5, antum pilih mana? Yang pertama dong. Yang pertama dong, meski di warteg tapi bersama orang yang dicintai, ya kayak gitu kan. Makanya bahkan kalau orang-orang yang sudah mahabbahnya tinggi sama Allah itu, masya Allah, mereka itu nggak lagi berharap surga, tapi yang diharapkan ridho dari Allah. Karena dengan ridho itu nanti akan mendapatkan surga, ya kan. Dalam artiannya apa? Dengan kasih rahmat kasih sayang Allah kita masuk surga, bukan karena amalan kita, ya kan. Kemudian apa yang dilakukan itu ya mereka akan senang karena mengikuti kehendak yang dicinta. Karena yang kedua itu teman-teman, untuk mendeteksi cinta kita kepada Allah dan Rasul, kita senang nggak ikut kehendak Allah dan Rasul? Allah suruh bangun sholat subuh, kita bangun nggak? Berjamaah lagi misalnya, kita berjamaah nggak? Kemudian qiyamul lail tengah malam, kita bangun nggak? Kan itu kehendaknya Allah untuk kita, kebaikan kita semuanya, kita ikut nggak? Ya kan? Karena sejatinya pencinta itu dia mengikuti kehendak yang dicinta. Ana teringat akhimam dengan kisah ini. Nggak tahu Ana pernah cerita ke antum atau enggak, ini kisah Julaibib. Julaibib ini akhimam kalau dicerita masya Allah ya, beliau itu tidak diuntungkan dalam hal fisik. Dia itu nggak tampan, orangnya kerdil hitam lagi, ya kan. Kalau saya kan kerdil hitam tapi manis nanti ya. Kemudian yang sangat-sangat menyakitkan lagi itu Julaibib, dia itu nasabnya itu nggak diketahui, ya kan, siapa ibunya, siapa ayahnya. Itu celakanya bagi orang-orang Yasrib pada saat itu. Dosa paling besar bahkan tidak bisa dimaafkan adalah orang-orang yang tidak bernasab, tidak tahu keturunannya dari mana. Itu Julaibib. Tidak hanya itu, Julaibib itu pakaian yang dipakaiannya itu udah usang. Kemudian kalau berjalan itu dia cuma beralaskan kaki. Kemudian kalau minum cuma hanya beralaskan tangan. Tidur di mana? Beralaskan pasir dan kerikil. Itu nasib Julaibib. Tidak ada orang yang mau memperhatikan Julaibib. Ya, jangankan untuk menikahkan anaknya dengan Julaibib, untuk membicarakan Julaibib aja. Ya. Tapi kalau nggak salah saya dalam satu riwayat itu Julaibib orangnya kocak, humoris, ya kan. Sampai akhir pada suatu ketika dia lagi di masjid bersama Rasulullah, ditanya tuh sampai 3 kali berturut-turut dalam 3 hari, apakah engkau Julaibib nggak mau menikah gitu, umurnya udah ini, ya kan, seperti antum sering ditanya gitu, emang nggak mau nikah mam gitu kan. Nah, Julaibib juga ditanya oleh Rasulullah, emang apa nggak ada yang mau bang gitu ya. Artinya apa? Julaibib dia nggak marah ketika ditanya sama Rasulullah.
Tapi Julaibib dengan senyuman menjawab pertanyaan Rasulullah, emang Rasulullah siapa mereka yang ingin menikahkan anaknya dengan diriku. Dia sadarkan diri tapi dia tidak frustasi dan tidak bersedih hati. Sampai 3 hari, di akhir yang ketiga itu Rasulullah membawa Julaibib ke sebuah rumah pemimpin Ansor. Di sana pemilik rumah bahagia banget didatangi oleh Rasulullah, apalagi hajat yang disampaikan untuk melamar anaknya. Mereka memikirkan bahwa anaknya ini mau dilamar oleh Rasulullah nih, seakan cahaya memasuki rumahnya kan. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan hajatnya bukan untuk saya, tapi untuk Julaibib. Terdiam si empunya rumah, kemudian izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah biar saya dulu minta pendapat istri saya. Kemudian dia berdiskusi nggak panjang sama istrinya sampai terdengar kalimat dari istrinya itu dengan Julaibib, demi Allah katanya, saya tidak akan menikahkan anak saya dengan Julaibib. Kira-kira Imam, antum kalau dengar kayak gitu mulamar gimana? Langsung pulang ya kan? Masa pamit, langsung pamit dah, salam lah kan. Sampai akhirnya tuh wanita tadi keluar, tanya sama ibu dan ayahnya, emang siapa yang melamar? Diceritakanlah kejadian aslinya. Kemudian kata wanita tadi, terima lamaran itu. Kemudian ibu dan ayahnya, Julaibib ini bukan Imam saja kan. Sampai akhirnya terima. Dia sampaikan sebuah kalimat di dalam Al-Quran. Apa katanya? Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khairatu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi disampaikan pada ayat ini, diberi pemahaman kepada kita, nggak pantas tuh orang-orang lelaki mukmin, wanita-wanita mukmin, ketika Allah telah mengutuskan suatu urusan pada dirinya, dia mencari hal-hal yang lain untuk urusan dirinya. Sesiapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, itu telah mereka itu berada pada kesesatan-kesesatan yang nyata. Betapa banyak Allah telah menentukan kehendak-kehendak untuk kita, tapi kita mencari kehendak-kehendak yang lain. Makanya akhirnya wanita itu menikah dengan Julaibib. Ya, Masya Allah, akhirnya mereka menikah. Rasulullah mendoakan kebaikan-kebaikan darinya. Kita stop kisahnya di sini. Masih panjang ketika Julaibib nanti ikut medan perang, akhirnya wafat ya kan. Sampai dia itu, Masya Allah, awalnya tidak dikenal, sampai akhirnya Rasulullah mengatakan Julaibib dengan saya seperti ini. Artinya begitu dekat. Yang saya ingin sampaikan di sini apa? Nggak mudah loh jadi Julaibib dengan pilihan-pilihan terbatas, dan tidak mudah lagi menjadi wanita tadi. Suruh menikah dengan Julaibib, di mana lelaki yang tidak disenangi oleh orang-orang lah, ya, orang yang dianggap biasa lah. Tapi karena dia itu adalah kehendak yang diminta adalah Rasulullah, dan itu ia yakin adalah sebuah kebaikan, akhirnya diterima. Karena memang cinta itu adalah melampaui batas suka atau tidak suka. Makanya ketika kita nggak suka nih puasa, siapa sih yang suka lapar-laparan misalnya kan? Nah, tapi ketika kita cinta sama Allah, ya kita lakukan. Karena itu adalah sebuah kebaikan, kita yakin, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua Imam. Jadi kita mengikuti kehendak yang dicinta. Yang ketiga, yang terakhir ya ini. Yang terakhir bahwa kita itu selalu mengingat orang yang dicinta. Itu hakikat cinta. Kita selalu ingat Allah enggak? Ingat Allah itu bukan hanya zikir fil lisan, bukan hanya di lisan, tapi juga di hati, tapi juga pada amalan-amalan kita. Ketika kita bekerja, kita ingat Allah enggak? Jangan sampai ketika kita menjadi pemimpin kita mendolimi di bawahan kita, ya kan? Kemudian kita ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan tidak menyenangkan orang lain, itu namanya kita nggak zikir pada amalan-amalan kita, nggak ingat. Karena hakikat yang mencinta itu selalu ingat yang dicinta. Nggak mungkin kan kita udah nikah tapi lupa kalau kita udah nikah. Ditanya orang nikah, udah nikah nggak mas? Belum, udah nikah gitu kan? Nggak mungkin banget gitu kan? Makanya artinya ketika kita mencinta, kita pasti ingat. Ketika kita cinta sama Allah, kita pasti mengingat Allah. Zikir berlisan, di dalam kalbu, dan juga pada amalan-amalan yang kita lakukan. Gitu Imam. Lebih kurang seperti itu. Mungkin di akhir ini nasihat untuk kita semuanya Imam, dan juga untuk pemirsa yang menyaksikan. Allah itu tidak menciptakan kita asal-asalan. Maka jangan sampai hidup ini kita sia-siakan. Teman-teman, kita tahu bahwa umur itu seperti cinta, dia itu tidak bisa disembunyikan. Mata kita yang begitu akurat, jalan kita yang begitu cepat,
Demikian pula wajah kita yang mungkin begitu mengkilat. Walaupun banyak jerawat, kita tidak menganggap gawat karena masih banyak obat-obat di toko terdekat. Tapi demi Allah, tuan dan puan, berlahan waktu itu akan mengantarkan untuk mengakhiri semua yang kita miliki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu sibuk mempercantik wajah, lupa mempercantik amal ibadah. Kita menghitung-hitung harta, lupa begitu banyak dosa. Bahkan orang begitu banyak mempersiapkan hari tua, padahal bisa jadi belum tua dia sudah berada di alam barzah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Imam, mudah-mudahan ya, apa yang kita tertarik di dunia ini semuanya karena Allah. Apa yang membuat kita terkesima itu sebab Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik kepada orang tua kita, kita berbaik kepada mertua kita, kita berbuat baik kepada istri dan anak-anak kita. Semuanya itu karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam. Sudah nih. Ya, sementara itu dulu. Atau Imam punya pertanyaan-pertanyaan curhat-curhatan. Oh, iya. Ini mau nanya tapi takut susah dijawab. Masya Allah. Kan kalau misalnya nggak bisa dijawab, kita bisa cari jawaban-jawaban yang iya. Karena pertanyaan itu nggak mesti harus dijawab semua, ya kan? Nah, kita saling belajar nanti dari pertanyaan itu. Maka ketidaktahuan itu perlu ditanya. Ketika kita tidak tahu, nanti sama-sama kita cari tahu. Saya kira cukup lah ya. Cukup, ya. Udah banyak, nanti kita masih ada episode yang lainnya. Ya, juga ini kayaknya hampir berbuka ini ya. Iya. Ini kalau dihabisin di sini semua nggak ada episode selanjutnya. Iya, nanti ada nggak penasaran ya. Iya, benar. Jadi saksikan untuk episode-episode berikutnya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan luang waktu kita. Amin. Ya, bicara kita pun di sini mudah-mudahan tidak terjerumus kepada niat-niat yang salah, insyaallah ya. Ya, intinya semua harus berlandaskan kepada Allah. Ya, kita marah pun kita harus. Iya, betul. Ya, kita marah sama anak tuh jangan sampai karena mungkin kita sebel. Iya. Tapi karena emang niat kita untuk pantas untuk bisa memberikan pelajaran. Ya, memang apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan niat karena Allah. Iya, saya tuh pernah juga bilang ke istri saya itu, ketika engkau tersenyum, aku mengingat akan surga. Dan ketika engkau pun marah, aku menangis karena mengingat akan neraka. Artinya apa? Marahnya itu sebab karena adanya salah kita. Makanya tetaplah seperti itu wahai kekasihku, sesekali engkau tersenyum dan sesekali engkau marah kepada diriku. Karena gairah cintaku kepadamu mengantarkan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu akhirnya. Masya Allah. Oke. Cukup ya, mungkin kedepannya bisa ada pertanyaan di YouTube kali ya. Masya Allah. Gimana? Para jomblo-jomblo, para ini ya, ikhtiar kebaikan insyaallah. Ya. Baik pemirsa MG Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah sama-sama telah kita simak barusan paparan dari Ustadz kita Al-Ustadz Zarif Fuad. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya selaku MC Imam Syed Ramadan pamit undur diri dan juga pembicara kita Al-Ustadz Zarif Fuad. Jika kami ada salah, kami mohon maaf, dan jika ada benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.